Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lilis Suryani SPD MPD selaku pembimbing mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dan teman-teman yang saya banggakan. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dari kelas Sosiologi Agama 3B. Dalam video ini saya akan mempresentasikan materi tentang bumi dengan beberapa teman saya. Baiklah, di sini saya sendiri yang akan menjelaskan tentang pengertian bumi dan bagian-bagian dari bumi. Pengertian bumi. Bumi adalah ketiga dari 8 planet dalam tata surya. Diperkirakan usianya mencapai 4,6 miliar tahun. Jarak antara bumi dengan matahari adalah 149,6 juta kilometer. Bumi mempunyai lapisan udara atau atmosfer dan medan magnet yang disebut magnetosfer yang melindungi permukaan bumi dari angin, matahari, sinar ultraungu, dan radiasi dari luar angkasa. Lapisan udara ini menyelimuti bumi hingga ketinggian sekitar 700 km. Lapisan udara ini dibagi menjadi troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Selanjutnya, bagian-bagian bumi. Atmosfer, lapisan udara, terdiri dari 5 bagian, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, lapisan termosfer, dan lapisan eksosfer. Yang kedua, hidrosfer atau lapisan air. Yang ketiga, litosfer. Dan yang terakhir, inti bumi atau barisfer. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi dari Prodi Sosiologi Agama 3B. Kepada dosen pembimbing Ibu Lilis Suryani SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menyambung materi dari Saudari Nur Hidayah tentang rotasi, revolusi, dan gravitasi bumi. Revolusi dan gravitasi bumi. Rotasi bumi adalah gerakan planet bumi berputar pada sambakaya. Sekali putar butuh waktu 24 jam. Dengan adanya rotasi bumi, maka matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat, sehingga ada waktu siang dan waktu malam yang silih berganti. Revolusi bumi adalah gerakan planet bumi mengelilingi atau menyitari matahari. Waktu yang dibutuhkan dalam sekali putar revolusi adalah 1 tahun, sama dengan 3.605,25 hari. Gravitasi bumi adalah gaya berat bumi. Akibat adanya gravitasi bumi, materi di bumi memiliki bobot atau berat yang mana makin ke arah kutub, bobot atau berat suatu materi makin besar. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah senantiasa kita bersyukur, alhamdulillah, dan kepada baginda Nabi Muhammad SAW senantiasa kita bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baiklah, dosen pembimbing yang saya hormati, pribadi Ibu Lilis Suryani SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Nurul Adawiyah dari kelompok 3 Prodi Sosiologi Agama 3B. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Anggi. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Anggi mengenai umur bumi. Para ahli menentukan umur bumi melalui beberapa teori seperti sedimen, kadar garam, termal, dan teori radioaktivitas. Yang pertama adalah teori sedimen. Teori sedimen, perhitungan usia bumi berdasarkan teori ini adalah dengan melihat ketebalan lapisan sedimen yang membentuk batuan. Setiap tahun ketebalan lapisan sedimen rata-rata yang terbentuk dapat diketahui usianya. Kemudian yang kedua adalah teori kadar garam.
Usia atau umur bumi dapat diduga berdasarkan kandungan garam di laut. Laut semula airnya tawar, dengan adanya air yang mengalir lewat sungai dari darat masuk ke laut membawa garam. Keadaan ini berlangsung dengan kurun waktu yang panjang atau berabad-abad. Kemudian yang ketiga adalah teori termal. Teori ini menggunakan dasar perhitungan suhu bumi. Mula-mula bumi merupakan batuan yang sangat panas, kemudian lama-kelamaan akan mendingin. Kemudian yang terakhir adalah teori radioaktivitas. Usia bumi menurut teori radioaktivitas dideteksi melalui waktu peluruhan unsur-unsur radioaktif. Dalam perhitungan ini dibutuhkan pengetahuan tentang waktu paruh unsur-unsur radioaktif. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembentukan benua dan samudera dan alasan mengapa bumi ditempati oleh manusia. Pembentukan benua dan samudera. Kronologis terbentuknya 6 benua. A. Kurang lebih pada 225 tahun yang lalu, benua masih menyatu, yaitu superkontinental. B. Kurang lebih 200 juta tahun yang lalu, superkontinental pecah menjadi 3 benua, yaitu Eropa Asia, Afrika Amerika, dan Antartika Australia. C. Kurang lebih 135 tahun yang lalu, benua Afrika Amerika memisah. D. Kurang lebih 65 juta tahun yang lalu, Australia dan Antartika terpisah dan sampai saat ini masih terus berlangsung. Pembentukan samudera. Samudera terbentuk dengan cara A. Pergeseran vertikal. Samudera India atau Indonesia, yaitu kerak bumi, menggeser ke bawah dan sebagai imbangannya sisi lain bergeser ke arah sebaliknya atau ke atas, sehingga terjadi dataran tinggi atau gunung Himalaya atau gunung tertinggi di dunia. B. Adanya gaya tarik benda alam semesta lain dan gaya sentifugal menyebabkan sebagian bumi terlepas menjadi planet bulan sehingga terbentuk Samudra Pasifik. Alasan bumi sebagai tempat hidup manusia. Bumi memang pas dijadikan tempat hidup manusia karena A. Jarak dengan matahari pas yang menyebabkan suhu bumi optimal, tidak terlalu panas atau dingin. B. Rotasi bumi yang pas sehingga perbedaan suhu antara siang dan malam tidak signifikan. C. Satelit cuma satu sehingga pengaturan pasang surut air laut pas. D. Komposisi gas di atmosfer yang pas sehingga mendukung adanya kehidupan. E. Perlindungan magnetik oleh gravitasi bumi yang melindungi dari ganasnya angin surya dan atmosfer yang pas ketebalannya, sehingga menghasilkan tekanan yang pas, dan juga tebal atmosfer yang melindungi dari radiasi dan benda antariksa. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.